apa? Hah? Shalom. Hari ini menikmati kasih Tuhan, saudara. Ya, kita bisa sampai di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan dengan saudara. Kita masih dipercayakan oleh Tuhan untuk sampai di tempat ini dengan nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan izinkan kita rasakan sampai dengan detik ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu saya undang Bapak Gembala untuk berdoa pembukaan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama. Tuhan Yesus yang di surga, kemuliaan hanya bagimu, puji-pujian hanya untukmu. Kami serahkan penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan dan kuduskan. Di saat kami menaikkan pujian dan penyembahan, Kau lihat hati kami sudah menjadi suci lagi ya Tuhan Yesus karena kuasa darah-Mu yang mengampuni dosa-dosa kami. Kami serahkan puji-pujian dan penyembahan kami dan kebenaran firman Tuhan dan cerita yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa berkat syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini saya ambil dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih setianya kekal selama-lamanya. Benar saudara, tiba saatnya kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita sampai dengan detik ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita mengatakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Ku cinta selalu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Yesus,
Kami menyerahkan seluruh tubuh kami ke dalam tangan-Mu.
memuji nama Tuhan saudara. Tuhan kita benar. Kita mau katakan Kau Tuhan yang benar. Kau menjadi hidupku.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya akan bawakan sebuah cerita yang saya beri judul Cukup. Alkisah, ada seorang petani yang tinggal di sebuah pegunungan, dan pada suatu hari dia menemukan sebuah sumber mata air yang ajaib. Mata air tersebut bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani kaya raya seberapapun yang dia inginkan. Sebab kepingan emas itu baru akan berhenti bila si petani itu mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terpenganga dan terheran-heran melihat kepingan uang emas yang berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, lalu dibawa ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara ia mengisi karung-karungnya penuh dengan emas. Seluruh tempayannya, bahkan seluruh rumahnya, penuh dengan kepingan uang emas. Karena masih merasa kurang, lalu si petani berinisiatif membuat lubang yang cukup besar di bawah sumber mata air tersebut, dengan tujuan dia akan menimbun uang emas tersebut. Saking semangatnya, si petani tidak memperhatikan kucuran uang tersebut, dan akhirnya petani tersebut mati tertimbun oleh uang-uang emas yang ada di depannya. Nah, karena si petani lupa mengucapkan kata cukup, yang dia rasakan hanya kurang dan kurang saja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kata yang paling susah diucapkan barangkali kata cukup. Lalu kapankah kita bisa berkata cukup? Hampir semua pegawai merasa gajinya belum bisa sepadan dengan kerja kerasnya. Lalu hampir juga semua pengusaha merasa pendapatan perusahaannya selalu di bawah target. Istri mengeluh suaminya kurang perhatian. Suaminya berpendapat istrinya kurang pengertian. Anak-anak menganggap orang tuanya kurang murah hati. Begitu juga orang tua mengeluh karena anak-anaknya kurang patuh kepadanya. Semuanya yang terjadi hanya kurang dan kurang. Lalu kapankah kita bisa berkata cukup? Cukup bukanlah tentang jumlahnya. Cukup adalah soal kepuasan hati. Cukup hanya bisa diucapkan oleh seseorang yang bisa mensyukuri. Tak perlu takut mengucapkan kata cukup. Berkata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha dan berkarya. Cukup jangan diartikan sebagai kondisi stagnan atau stagnasi, mandek, dan berpuas diri. Mengucapkan kata cukup membuat kita bisa melihat apa yang telah kita dapat, bukan apa yang belum kita dapatkan. Jangan biarkan kerakusan manusia membuat kita sulit berkata cukup. Belajarlah mengucapkan cukup dengan apa yang ada pada diri kita pada hari ini. Maka kita akan menjadi manusia yang berbahagia. Ayat firman Tuhan yang saya ambil untuk melandasi cerita saya pada pagi hari ini, saya ambil dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk ceritanya Pak Eko. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengatakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Engkau adalah alasan kami untuk hidup, Tuhan.
Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya diberkenankan membagikan firman Tuhan dengan tema murid yang bersiaga di akhir zaman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka nats firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan 18. Slide yang kedua, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara dalam firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ketika menulis kepada jemaat non-Yahudi
yang bertobat tidak lama setelah ia memperkenalkan iman mereka kepada imam, Rasul Paulus mengklarifikasi ajaran-ajarannya pada beberapa poin yang masih belum jelas dipahami oleh jemaat Tesalonika. Ini termasuk masalah eskatologi atau apa yang terjadi di akhir kehidupan dan di akhir zaman. Tampaknya sejak kepergian Rasul Paulus, beberapa orang di antara komunitas orang percaya mereka telah meninggal. Rasul Paulus tidak membahas situasi khusus ini karena ia percaya kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Sekarang ia meyakinkan mereka bahwa teman-teman dan orang-orang yang mereka kasihi tidak melewatkan peristiwa besar yang mereka semua nanti-nantikan, yaitu kedatangan Tuhan kembali, Maranatha. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian juga 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20 Bapak Ibu Saudara. Sebab siapakah pengharapan yang kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kami? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13 saya bacakan untuk Ibu Bapak Ibu Saudara. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang-orang kudusnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sikap yang harus dikembangkan oleh murid Kristus di akhir zaman, sebagaimana kita Bapak Ibu Saudara adalah murid-murid Yesus, adalah sikap berjaga-jaga. Tuhan Yesus pernah menyampaikan pengajaran ini melalui perumpamaan 5 gadis bijak versus 5 gadis bodoh. Perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak ini disampaikan oleh Yesus kepada muridnya di atas bukit Zaitun. Murid-muridnya menanyakan tentang kedatangannya dan Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan menggunakan perumpamaan. Yesus sering menggunakan perumpamaan dalam menyampaikan pengajarannya. Sebagian besar pengajaran yang berbicara tentang kerajaan surga. Di dalam perumpamaan ini Yesus menceritakan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Perumpamaan tentang gadis bijaksana dan bodoh mengingatkan kita tentang siapakah gadis-gadis yang digambarkan Tuhan Yesus dalam perikop ini. Kita tidak mengetahuinya dengan pasti, namun ada kemungkinan bahwa gadis-gadis ini adalah hamba dari mempelai laki-laki, di mana sebagian gadis bodoh dan sebagian lagi bijaksana. Alkitab seringkali membuat kontras antara kedua hal ini, dan sekali lagi bodoh yang dimaksud di sini sama sekali tidak berarti memiliki intelijensi yang rendah. Firman Tuhan sungguh tidak pernah menghina mereka yang kurang di dalam kecerdasan, dalam arti, dan juga tidak menghormati mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Di hadapan Tuhan, semua manusia adalah sama-sama berdosa. Manusia yang suka membanggakan hal-hal yang tidak dihargai oleh firman Tuhan sesungguhnya sedang berlaku bodoh.
sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu Saudara, manusia yang suka membanggakan hal-hal yang tidak dihargai oleh firman Tuhan adalah sesungguhnya sedang berlaku bodoh. Lalu apa yang dimaksud bodoh dan bijaksana di sini? Secara sederhana Bapak Ibu Saudara, bodoh adalah sikap yang tidak mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Sedangkan bijaksana adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dalam konteks bacaan ini, bodoh berarti tidak mempersiapkan diri dengan baik, sementara bijaksana berarti bersiap dan berjaga-jaga. Jika kita telah satu persatu ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, di mana ayat yang pertama Yesus mengumpamakan kerjaan surga bagaikan 10 gadis yang menyongsong mempelai laki-laki untuk menghadiri perjamuan kawin. Yang dimaksud dengan kerajaan surga di sini adalah mengenai kedatangan Kristus. Gadis-gadis yang tidak boleh menunggu luar tanpa pelita. Mereka harus memiliki pelita ketika menunggu mempelai laki-laki datang untuk menjemput mempelai perempuan dan mengadakan pesta perjamuan kawin. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengambil kebiasaan di desa-desa untuk menggambarkan kedatangannya. Di dalam Alkitab, seringkali gereja atau orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan dan Kristus digambarkan sebagai mempelai pria. Gereja atau orang percaya digambarkan sebagai perempuan, mempelai perempuan, maksudnya Tuhan Yesus menggunakan gadis atau perawan dalam perumpamaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah ingin kita atau gereja atau orang percaya hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Kegadisan atau keperawanan ini menimbulkan kesucian. Tuhan Allah ingin kita sebagai gereja atau orang-orang percaya untuk hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Ayat firman Tuhan ini menceritakan tentang 5 orang gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mendengar kata bodoh dan kata bijaksana, kita teringat akan suatu perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir dan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Rumah yang dibangun di atas pasir tentunya runtuh ketika diterjang banjir bandang. Sedangkan rumah yang dibangun di atas batu tetap kokoh ketika diterjang banjir. Orang bodoh yang diceritakan dalam perikop ini melambangkan orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya. Sebaliknya, orang yang bijaksana melambangkan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Perumpamaan tentang 5 orang gadis bijaksana sangat mengerti bagaimana mempersiapkan lampu, sementara gadis-gadis yang bodoh itu pergi. Mereka mempersiapkan minyak mereka yang kurang dan celakanya Bapak Ibu Saudara. Pada saat itulah mempelai pria datang. Orang-orang selalu berpikir masih ada kesempatan untuk bertobat. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara, orang-orang berpikir bertobat nanti aja di akhir zaman, di akhir yang mereka rasakan di akhir hidupnya. Orang-orang seperti ini selalu berpikir masih ada kesempatan untuk bertobat, masih ada waktu untuk berubah. Mereka pikir gelas ini akan sanggup menyelesaikan persiapan untuk menyongsong hari Tuhan.
Mereka adalah orang-orang yang malas dan tidak mempersiapkan diri, yang begitu sombong dan menilai diri terlalu tinggi, yang membawa kepada keyakinan diri sendiri yang begitu naif. Sangkanya mereka masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempersembahkan diri pada menit-menit terakhir sebelum kematian menjumpai mereka. Firman Tuhan tidak memberitahu kepada kita kapan Tuhan itu akan datang kembali, kapan hidup kita akan berakhir. Justru adalah lebih baik bagi setiap kita untuk tidak mengetahuinya, karena dengan tidak mengetahui saatnya, kita perlu untuk senantiasa berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangannya. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertobat dengan persiapan yang matang, menjauhi larangan Tuhan dan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan seperti ada tertulis dalam Alkitab. Tuhan ya memberi hikmat kepada setiap kita. Kunci utamanya adalah pada diri kita sendiri. Apakah mau menjadi gadis yang bijaksana atau sebaliknya menjadi gadis yang bodoh? Kita diberi kebebasan, free will, ya. Sebagai muridnya kita meningkatkan kewaspadaan karena 3 hal ini sebagaimana di dalam slide Bapak Ibu. Yang pertama, kita percaya akan dikumpulkan Tuhan. Yang kedua, kita percaya akan dibangkitkan Tuhan dan percaya akan dikumpulkan Tuhan, sebagaimana yang telah kita baca dalam nats kita 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. Sebelum memasuki pembahasan kita, tertulis dalam ayat 13 Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya jangan berduka cita seperti yang orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Tidak seperti orang lain di sekitar mereka. Jemaat di Tesalonika tidak seharusnya berduka atas kematian di komunitas mereka tanpa harapan. Budaya non-Yahudi Bapak Ibu Saudara, meskipun beragam dalam kepercayaannya tentang kehidupan setelah kematian, tidak hanya menolak kebangkitan tubuh, tetapi juga tidak memiliki harapan untuk reuni yang bermakna dan langgeng setelah seorang teman atau anggota keluarga mereka meninggal. Jika hidup ini adalah satu-satunya yang dimiliki seseorang, akhir hidupnya dalam kematian menghasilkan kesedihan yang besar. Tidak demikian halnya dengan para pengikut Yesus, murid-murid Yesus, kata Rasul Paulus. Ini tidak berarti bahwa kesedihan apapun tidak pantas. Ya, ini tidak berarti bahwa kesedihan apapun tidak pantas, karena Yesus Tuhan kita memberi contoh di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Tuhan Yesus merasakan apa yang kita alami. Di ayat 33 dikatakan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu. Dan ayat yang ke-15 dikatakan, maka menangislah Yesus. Meskipun demikian, kesedihan yang dicontohkan Tuhan Yesus tidak menjadi kata akhir. Sebab pada akhir cerita tersebut berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
yang telah mati datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya masih tertutup dengan kain teluh. Kata Yesus kepada mereka yang hadir, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus sanggup menyatakan kebangkitan orang mati di dunia nyata ini. Maka Tuhan Yesus yang sama sanggup membangkitkan umatnya yang akan datang. Itulah iman percaya kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Sungguh kiranya demikian adanya. Ayat yang ke-6 yang pertama, ya, percaya akan dikumpulkan Tuhan, sebagaimana ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dasar dari keyakinan ini adalah karena Yesus terlebih dahulu telah mati dan telah bangkit dari kematian. Ayat 14 ini merupakan penegasan dasar kekristenan yang diterima jemaat Tesalonika pada waktu itu. Saat ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata melalui ayat ini bahwa jika Bapak Ibu Saudara dan saya percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, maka kita juga dapat percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang kita kasih, membangkitkan kita yang telah akan mati. Bagaimana ini mungkin? Slide yang ke-7. Kematian dan kebangkitannya menjadi model sekaligus jaminan akan kebangkitan setiap orang percaya. Kita tetap bersiaga karena keyakinan kuat bahwa Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Di sini kita dapat merasakan pemahaman Rasul Paulus terhadap gagasan dengan berbagai preposisi kata depan yang ia gunakan. Itu akan terjadi melalui Yesus, dengan Yesus, dalam Yesus. Orang yang terkasih yang sudah ditandai dengan tulisan RIP, Rest in Peace, yang beristirahat dalam damai, yang juga percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus, diangkat ke dalam kehidupan kekalnya. Yang kedua, slide yang ke-8 adalah percaya akan dibangkitkan Tuhan. Ayat yang ke-16 sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jika kita mengalami kematian, maka itu bukan akhir dari segala galanya. Kematian justru menjadi penanda sebuah kehidupan baru di dalam Dia, di dalam Yesus. Slide yang ke-9. Dalam bagian lain, Rasul Paulus menyatakan bahwa mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21 sampai 22, karena pasti akan dibangkitkan oleh Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Filipi 1 ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara, kita hidup bukan hidupku lagi, tetapi Tuhan yang hidup di dalam setiap kita. Kita harus memberikan buah dari buah-buah Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Orang percaya dibangkitkan bukan untuk dihukum, melainkan untuk menjalani kehidupan kekal bersama Allah.
Pernyataan Paulus di sini selaras dengan argumennya di dalam 1 Korintus 15. Saya bacakan untuk kita semua di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 54. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus mencakup di dalam kepercayaan kepada kebangkitan para pengikutnya, para murid-muridnya, para setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Keyakinan Rasul Paulus mengenai hal ini bisa berdasarkan pada firman Tuhan, sebuah frase profetik yang dalam hal ini tampaknya merujuk pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang paling mendekati Allah yang tercantum dalam Markus 13:26 ayat 27, dan paralelnya adalah Matius 24 ayat 30 sampai 31. Saya bacakan untuk kita semua dalam Matius 24 ayat 30 sampai 31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Di kedua kitab Markus dan Matius, Bapak Ibu, Tuhan Yesus anak manusia akan kembali dalam awan-awan, dan para malaikat mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi untuk menemuinya. Secara retoris yang tidak memerlukan jawab, maksudnya fakta bahwa Tuhan membuat pernyataan ini membuat suatu penghiburan. Rasul Paulus berkata, bukan hanya yang berbicara tentang masalah ini, tetapi Tuhan sendiri. Kemah dari para penulis Injil berlanjut dengan pernyataan Paulus bahwa Yesus akan kembali dengan bunyi sangkakala, seperti mana dalam Matius 24 ayat 31, dan turun dari surga sebagaimana Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik surga. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-17 inilah yang melahirkan refleksi yang begitu jelas tentang akhir zaman. Diangkat bersama-sama di dalam awan untuk menemui Tuhan di udara telah diberi nama pengangkatan. Penting untuk dicatat bahwa di sini pernyataan Paulus bahwa orang percaya akan bertemu Tuhan di udara tidak melibatkan garis waktu atau bahkan yang rumit. Sebaliknya, pernyataan Rasul Paulus menawarkan 3 jaminan. Jaminan yang pertama, tidak
tidak seorang pun tertinggal. Inilah bagi orang yang percaya, inilah inti pembicaraan tentang topik ini. Mereka yang masih hidup akan diangkat bersama Tuhan, dan mereka yang telah meninggal sebenarnya akan mendahului mereka untuk perjamuan yang bersifat etereal yang sangat halus. Jaminan yang kedua, Paulus menulis untuk menyemangati para pembacanya, menyemangati setiap kita untuk mendorong satu akan yang lain dengan kata-kata yang Rasul Paulus katakan, sebagaimana dalam Contemporary English Version, doronglah satu akan yang lain dengan kata-kata ini. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang 18, karena itu hiburkan seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Inilah Bapak Ibu, tugas kita untuk saling menghibur, untuk saling mensupport. Siapapun yang menggunakan pembahasan tentang pengangkatan untuk menakut-nakuti orang agar beriman, menerapkan eskatologi dengan cara yang tidak dilakukan oleh Rasul Paulus dan Rasul Yohanes. Kedatangan kembali Tuhan Yesus seharusnya menjadi sesuatu yang diantisipasi dan sesuatu yang dirayakan. Jaminan ketiga dalam firman Tuhan dalam Alkitab menawarkan harapan yang berani bahwa semua orang di dalam Kristus Yesus yang hidup dan yang mati akan berada di sana pada ketika Ia datang kembali dalam kemuliaan dan kemudian tinggal bersama-sama selama-lamanya. Sebagai murid Kristus, kita berjaga, bersiaga di akhir zaman karena masa depan yang penuh dengan kepastian. Sebagaimana dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat yang ke-40. Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, Bapak Ibu, inilah kehendak Bapa yang di surga. Setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Yesus, Aku, Yesus yang membangkitkan pada akhir zaman. Slide selanjutnya. Meskipun dunia penuh dengan gejolak, dengan gelombang kehidupan, tidak jarang menebar suatu ketakutan, namun di dalam Kristus kita memiliki penghiburan yang sejati. Keadaan ini yang akan membuat kita memiliki keberanian menghadapi tantangan dan setia sampai akhir zaman, karena ada penghiburan di dalam Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama penghiburan yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama yang merupakan penghiburan bagi setiap kita. 3, 2, 1. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jelas Bapak Ibu Saudara. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan
penghiburan abadi, penghiburan kekal, dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hati Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ingat Bapak Ibu Saudara, pekerjaan dan perkataan yang baik. Usahakan bagaimana kita melakukan perbuatan pekerjaan yang baik dengan mulut kita menjadi berkat. Perkataan yang baik yang melimpah dari hati keluar dari mulut kita. Slide yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, Rasul Paulus menyampaikan penghiburan yang pertama, sesungguhnya roh mereka yang telah meninggal dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus, sebagaimana dalam 1 Tesalonika ayat yang ke-14. Yang kedua, tubuh mereka akan dibangkitkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya di angkasa, Maranatha. Kiranya kita saling menghibur, saling menguatkan untuk tetap setia dalam iman dan pengharapan yang Tuhan berikan. Rasul Paulus menjelaskan hal ini merupakan suatu pengharapan yang menghiburkan dan juga menguatkan mereka yang telah ditinggalkan oleh saudara-saudara yang telah meninggal, karena saat tiba waktunya nanti Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu janganlah kita tidak berpengharapan, karena Kristus menyatakannya melalui kebangkitannya. Sebaliknya, hendaklah setiap kita bersukacita dan bersyukur atas pengharapan yang Tuhan Allah berikan kepada setiap orang percaya. Apa yang Paulus jelaskan ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya di Tesalonika, tetapi juga bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap kita yang telah percaya kepada Kristus ada pengharapan setelah kematian. Amin Bapak Ibu Saudara. Di mana setiap orang yang percaya telah meninggal pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya, saat Maranatha, akan dibangkitkan oleh Kristus. Lalu kita semua akan bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaannya untuk selama-lamanya. Inilah kegembiraan pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apabila di antara saudara, di antara keluarga kita ada yang masih belum percaya, mari kita beritakan Injil Kristus kepada mereka. Mereka semua agar juga boleh percaya dan memperoleh pengharapan yang sejati, yang baik ini. Jika mereka semua sudah percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara kita dan sama kita, kiranya kita saling menghibur, saling menguatkan, saling support untuk tetap setia dalam iman, pengharapan dan kasih yang Tuhan berikan. Amin untuk firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu. Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi yang cerah ini Tuhan. Kami boleh belajar dari Rasul Paulus melalui suratnya 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Kami yakin percaya bahwa Tuhan akan kumpulkan orang terkasih kita yang telah mendahului kita, dan Tuhan akan membangkitkan. Tuhan memberi penghiburan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dunia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kami yang percaya Tuhan untuk melakukan perbuatan baik dan perkataan yang baik, untuk saling mendorong, saling menguatkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang bekerja
yang memampukan setiap orang percaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Gloria haleluya. Amin. Amin. Saya mewakili jemaat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Anto untuk firman Tuhannya. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya, seluruh yang Bapak Anto kerjakan dimanapun berada. Pada saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan, kesehatan, dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami sampai dengan saat hari ini. Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik kepada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan ini bisa memperluas kerajaan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati kami Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang tidak memberi. Kami meletakkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Persembahan dibawa ke depan, kita mengangkat satu pujian tiada terukur. Panjang dan lebarnya melebihi puji-pujian penyembahan yang kita naikkan dan cerita yang memuatkan kata cukup dan juga penghiburan bahwa ada kepastian di saat kita meninggal dunia. Ya, haleluya. Jangan takut kalau kita dipanggil Tuhan. Amin. Amin, karena kita dikumpulkan, kita dibangkitkan dan kita dihiburkan. Wah, luar biasa ya. Kepastian yang sangat-sangat menguatkan kita dalam menjalani hidup di dunia ini, baik pekerjaan dan tutur kata kita, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Luar biasa. Terima kasih
Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, kita berharap beberapa bulan ke depan kita akan memasuki masa hari besar yang luar biasa, hari Natal dan tahun, dan saya berharap bagi kita semuanya untuk kaum wanita bisa mengajak teman yang lain untuk latihan, dan kaum pria juga ada puji-pujian akan disampaikan, ya. Yang lansia juga sudah kami mempersiapkan diri untuk latihan juga, ya, sekolah minggu, puji Tuhan. Dan terima kasih juga atas persembahan Bapak Ibu yang terus menyokong dalam pelayanan ini. Bapak Ibu, hari Selasa kami adakan pembaktian konser lansia jam 4 sore di tempat ini. Selanjutnya ada hari Kamis, ada pembaktian kelompok 1, dan hari Sabtu jam 4 sore ada pendalaman Alkitab yang sudah masuk di dalam pengajaran tentang Roh Kudus. Dan minggu depan masih mengulang kembali, saya akan menanyakan apa yang telah dipelajari. Kemarin mereka saling melempar tanya jawab, pertanyaan dan dijawab temannya, seperti begitu. Dan selanjutnya nanti dilanjutkan oleh kelompok yang lain, kelompok 2 sampai kelompok 5. Dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, itu pengumuman yang saya bisa berikan, dan kita juga mengucap syukur. Opung Tasya, Ibu Tina sudah boleh dioperasi di bagian tangannya, ya, tangan kanan. Dokter bilang saraf kejepit, dan puji Tuhan sudah pulih kembali, berkati. Dan anak Lala yang kita doakan juga sudah dinyatakan sehat kembali, tidak ada penyakit-penyakit yang membahayakan, ya, puji Tuhan. Itu yang bisa kita sampaikan, kiranya nama Tuhan dimuliakan, ya. Mari kita menyongsong hari libur besok dengan penuh sukacita, amin. Amin, ya. Senang-senang dengan keluarga, puji Tuhan, ya. Saling memperhatikan satu sama lain, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan, ya, damai sejahtera yang ada pada kita yang Tuhan berikan, kita bisa sebarkan bagi. Mari kita mengatakan, Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Di minggu ketiga bulan September ini, Engkau masih tetap terus menyertai kami. Haleluya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur ya Tuhan Yesus atas pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Anumanto. Tuhan berkati pekerjaan ya Tuhan Yesus dan pelayanan, dan keluarganya ada istrinya yang indah. Kami ucap syukur atas Pak Eko yang telah menyampaikan cerita. Begitu juga para pemuji ya Tuhan Yesus, songwriter, singer, pemain musik, penari tamborin, soundman, begitu juga multimedia. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita menaikkan doa-doa pribadi kita. Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan sakit penyakit yang ada pada jemaat Tuhan. Dimanapun sakit itu berada, dari ujung kaki sampai ujung kepala, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau berikan ya Tuhan mukjizat-Mu bagi kami semuanya. Kami akan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga punya keinginan ya Tuhan Yesus, punya target-target yang ingin kami capai ya Tuhan Yesus dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberikan kami ya Tuhan Yesus kekuatan untuk menggapainya. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Naikkan doa permohonan saudara pada Tuhan, dan kita menerima berkat yang berasal dari langit, berasal dari surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah usaha kami, berkatilah pendidikan yang kami tempuh. Ya Yesus, juru selamat kami, tuntunlah langkah kaki kami kemanapun kami pergi, dan arahkanlah ke jalan yang benar. Dan kami yakin tongkat dan gadamu itulah yang menghibur kami. Ya Roh Kudus, ya Roh penghibur, ya Roh kebenaran, wujudkanlah segala ide-ide pemikiran kami dalam dunia yang nyata ini menurut kemuliaan-Mu saja. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kami. Tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya bersama-sama kita katakan,
Amin. Oh, haleluya.